Hai teman-teman, di sini saya akan mereview sedikit tentang penjelasan uji reliabilitas dalam metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada pengertian. Uji reliabilitas yakni teknik untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran yang dilakukan dengan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang didapatkan dapat dipercaya dan tidak terpengaruh oleh faktor lain. Metode dalam uji reliabilitas saya mengambil dua, yakni yang pertama ada metode split half. Pengertiannya yakni instrumen dibagi menjadi dua bagian yang setara, misalnya berdasarkan nomor genap dan ganjil. Hasil dari kedua bagian dibandingkan untuk menilai konsistensi internal. Kelebihan dari metode split half yakni lebih cepat dibandingkan metode tes riset. Kekurangan dari metode split half yakni hasil dapat bergantung pada cara pembagian item. Yang kedua yakni metode Cronbach-Alpha. Pengertiannya mengukur konsistensi internal dengan melihat sejauh mana item-item dalam instrumen saling berkorelasi. Nilai alfa berkisar antara 0 hingga 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Kelebihan dari metode Cronbach-Alpha yakni banyak digunakan karena mudah dihitung dan berlaku untuk berbagai jenis data. Kurangannya yakni rentan terhadap jumlah item. Semakin banyak item, semakin tinggi nilai alfa, meskipun kualitasnya belum tentu baik. Nah, adapun langkah-langkah dalam uji reliabilitas dalam SPSS yang menggunakan metode melalui Cronbach-Alpha. Yang pertama, input data hasil kuesioner dalam SPSS. Yang kedua, buka menu dalam SPSS yakni menu Analyze, lalu klik Scale, lalu klik Reliability Analyze. Yang ketiga, pilih variabel yang akan diuji. Yang keempat, klik statistik untuk memilih detail tambahan seperti nilai Cronbach-Alpha. Yang kelima, jalankan analisis, lalu interpretasikan hasil output yang tadi. Nah, adapun penyebab data yang tidak reliable, yakni yang pertama, instrumen pengukuran yang buruk. Di sini yang dimaksud yakni jumlah item yang tidak memadai atau terlalu sedikit item dalam instrumen kuesioner dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak stabil. Yang kedua ada kondisi responden. Kondisi responden mungkin responden di sini tidak memahami instrumen atau ketidaktahuan, kebingungan terhadap maksud item dalam instrumen tersebut. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang tidak konsisten dilakukan dengan cara yang tidak seragam atau berubah-ubah dapat menyebabkan data tidak reliable. Yang keempat ada kesalahan menginput data, yakni kesalahan dalam memasukkan data ke perangkat lunak, statistik atau tabel analisis, yakni SPSS. Adapun cara mengatasi masalah data yang tidak reliable yakni perbaiki instrumen atau evaluasi item yang tidak relevan atau yang membingungkan. Yang kedua ada standarisasi prosedur. Pastikan metode pengumpulan data seragam untuk semua jenis responden. Yang ketiga ada latih penilai. Jika ada latih penilai, penilai latih mereka untuk
penilaian latih mereka untuk memberikan nilai yang konsisten. Yang keempat adalah lakukan uji coba instrumen pada kelompok kecil untuk mengidentifikasi masalah sebelum digunakan secara luas, yakni ada uji coba dulu. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.